Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI yang ada di rumah. Apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja. Insya Allah tetap diberikan kesehatan. Senang sekali rasanya kembali lagi berjumpa dengan Anda dalam program Ruang Konsultasi. Dan dalam Ruang Konsultasi ini kita akan membahas sebuah topik yang mengenai dengan kesehatan. Seperti kita ketahui, di masa pandemi sekarang ini pasti banyak sekali para pemirsa di rumah mencari berbagai cara pengobatan-pengobatan yang bisa dilakukan demi menjaga kesehatan kita. Mungkin dengan mengonsumsi berbagai suplemen, obat-obatan, juga dengan banyak sekali cara-caranya ya. Ada berbagai terapi-terapi tradisional maupun terapi modern yang telah dilakukan demi menjaga kesehatan. Dan kesempatan ini bersama Krisna Purbaya kita akan membahas salah satu terapi kesehatan yang sedang hits ya, sedang dilakukan digandrungi oleh berbagai khalayak masyarakat, yaitu terapi bekam. Dan pada kesempatan ini juga kami menghadirkan narasumber kita tentunya, yaitu akupuntur terapis yang bernama Kak Rifki Ahmad nih. Halo Kak, selamat sore ya. Selamat sore. Selamat sore. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah, ya, luar biasa. Perjalanan lancar ya? Lancar. Oke, baik pemirsa. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam teknik bekam ini pasti kita harus tahu dulu nih, bekam itu apa, terus juga sejarahnya bagaimana, kenapa bisa sampai di Indonesia. Mungkin bisa langsung dijelaskan Kak? Oke, terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau untuk bekam sebenarnya itu adalah bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, dikenal di Malaysia sama Indonesia namanya bekam. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya blood cupping. Itu sekarang di sebagai nama medisnya, blood cupping. Cup dengan nyedot blood itu darah, jadi penyedotan darah menggunakan alat cup. Itu secara bahasanya. Tapi dalam sejarahnya sebenarnya bekam itu kalau di Arab itu namanya adalah hijamah. Hijamah ya gitu. Jadi dalam pengobatan Nabi itu namanya hijamah. Terus kalau dari Cina itu namanya pakuan namanya. Pakuan ya gitu. Dalam bahasa Cinanya pakuan. Dalam sejarahnya sebenarnya itu sudah ada 1500, sekitar 2000 tahun yang lalu. Sudah lama sekali ya. Betul. Jadi dari budaya Babilonia, dari budaya Mesir kuno itu tuh sudah ada. Tapi memang belum bukti sejarahnya itu belum terlalu kuat. Dan yang paling kuat itu bukti sejarahnya dari China. Dari China itu dari zaman dinasti Tang pada tahun 232 Masehi, masih zaman 200 sampai 300 Masehi itu pengobatan bekam itu sudah dikenal. Tetapi dulu memang pengobatannya itu menggunakan tanduk atau gading atau bambu. Mereka menggunakannya itu dulu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu itu diubah bentuk kaca dan sekarang bentuk yang seperti kita lihat sekarang ini. Oh, yang ini di depan ini ya. Kalau dulu itu dia memanfaatkan panas dari, jadi tanduk kan ada lubangnya tuh. Jadi diberi api baru diletakkan di permukaan tubuh. Jadi panasnya itu dia bisa menyedot permukaan tubuh sehingga terjadi penarikan otot di sana. Penarikan otot. Jadi awalnya dulu itu pengobatan bekam itu untuk bisul, awal-awal yang dalam sejarahnya itu. Terus berkembang untuk pengobatan TB paru dulu, tuberkulosis paru. Tapi seiring berkembangnya waktu, diteliti lagi, ternyata akupunktur itu terbukti banyak manfaatnya. Gitu, Mas Kris. Jadi awal mulanya itu diobati karena ada bisul ya. Mungkin karena masuk logika juga ya, bisul kan ada apa Tonjolan. sih? Benjolannya gitu. Betul. Jadi ditarik gitu ya. Yang digunakan pada bekam itu kan direct tuh. Berarti ada darah kotor yang keluar berarti itu ya maksudnya ya? Ya, ada darah-darah yang terjebak di antara otot nanti dikeluarkan oleh bekam begitu. Makanya kan waktu bicara soal bekam itu bicara sejarah Nabi juga ya. Makanya waktu sebelum Isra Mi'raj, sebelum terjadi perjalanan Isra Mi'raj, Nabi Muhammad kan berbekam dulu gitu. Iya. Dan seiring berkembangnya ke Indonesia, semakin banyaknya umat Islam di Indonesia, diketahui
belum ada sejarah pasti sih sebenarnya bekam masuk ke Indonesia, tapi diperkirakan itu masuk dibawa oleh orang-orang yang dari Arab berdagang ke Indonesia waktu zaman kerajaan Islam itu, dan disitulah bekam itu sangat populer di Indonesia. Sekarang digandrungi oleh semua kalangan. Gitu. Semua kalangan ya. Tapi apa namanya, untuk masuk ke daerah Sumatera memang sejarahnya itu memang bekam itu pertama itu masuknya ke daerah Sumatera memang melalui Banda Aceh gitu. Terus seiring berjalannya waktu sangat dipopulerkan sama orang-orang di pesantren. Gurunya membekam muridnya, mereka berkembang di madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Islam begitu. Memang bekam itu sangat dekat sama Islam. Tetapi dalam praktiknya bekam itu juga berkembang dari Cina gitu. Jadi sangat hubungannya itu banyak sejarah yang masuk itu ada yang dari Timur Tengah, ada yang daerah dari timur gitu. Memang. Bisa dikatakan bahwa pengobatan bekam ini sudah lama sejak zaman dulu ya. Iya, betul. Bahkan sejak pada zaman Nabi ini digunakan oleh Rasulullah SAW juga gitu ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu nih Kak, ini ada jenis-jenisnya nggak sih bekam gitu? Kalau dulu kan pakai tanduk, kalau sekarang kok udah pakai plastik gitu. Iya. Dan bekam itu sekarang seiringnya berkembang dan dimediskan nih sekarang nih. Dimediskan. Jadi benar-benar dipelajari untuk keperluan medis dan distandarisasi sesuai dengan medis gitu. Untuk jenis-jenis bekam itu teknik-tekniknya banyak sebenarnya. Ada namanya dry cupping atau bekam kering. Bekam kering. Bekam kering itu hanya fungsinya untuk menarik otot di sekitar keluhan gitu tanpa dikeluarin darah. Namanya dry cupping. Tetapi kalau yang dikeluarin darah itu namanya blood cupping. Terus ada namanya moving cupping. Ada yang bekam itu dijalankan. Jadi teknik-teknik bekam itu tergantung keluhan-keluhan tersebut gitu. Jadi nggak bisa saya mau bekam nih gitu. Bisa dikasih contoh dulu nggak Kak? Ini misalnya untuk yang bekam kering, ini keluhannya yang seperti apa? Oh gitu. Bekam basah ini keluhannya seperti apa? Okay. Gitu. Biasanya bekam kering itu untuk keluhan-keluhan yang benar-benar ringan, ringan gitu. Ya? Keluhan ringan maksudnya pegal-pegal, terus mereka tidak disertai sakit kepala gitu, hanya pegal-pegal itu cukup dengan bekam kering gitu. Tetapi kalau mereka sudah ada sakit kepala, berat di seluruh tubuh, itu biasanya kan ada ketidakseimbangan di dalam tubuhnya nih. Iya benar. Nah, harus dikeluarin darahnya gitu. Tapi dalam prosesnya sebelum pengeluaran darah itu teknik moving cupping sama dry cupping itu digunain gitu. Jadi sebelum dikeluarin darahnya di dry cupping dulu, habis itu di moving cupping dulu, baru banyak tahap-tahapnya juga berarti ya untuk bekam ini sendiri ya. Karena Krisna pikir kayak cuman sebatas narik aja gitu ya. Karena ya memang benar Krisna juga pernah tahu nama ilmu bekam gitu ya. Dan kalau di daerah saya itu bekam itu pakai jeruk nipis. Jadi kayak jeruk nipis ini bakar terus ditaruh gelas gitu. Oh gitu. Nah itu. Jadi kenapa pakai jeruk nipis kurang tahu juga ini sejarahnya gimana gitu. Tapi memang menimbulkan bekas juga kan merahnya. Nah ini kalau untuk bekas sendiri ini hilangnya bakal berapa lama nih? Oh gitu. Hilangnya sekitar 1 minggu sampai 10 hari. Oh, 10 hari. Bekasnya akan hilang dalam waktu ya sekitar 10 hari lah paling lama. Jadi kalau memang dalam prosesnya bekam itu kalau zaman dahulu kalau belum ada peralatan seperti ini, dulu kan biasanya pakai gelas tuh kalau orang-orang kita. Dan mereka menggunakan barang-barang yang mudah terbakar. Biasanya pakai kalau di daerah Bengkulu gitu. Pakai terong ya. Oh, terong. Nanti dibungkus sama sama tisu atau sama kapas, nanti diberi minyak. Ingat tuh. Nah, kalau di luar negeri, kalau di Cina gitu, itu fungsinya untuk menggunakan api, tapi apinya di sekitar ini gelas, cuman dibakar di sekitarnya itu baru ditutup. Kalau kita dulu emang ditaruh di permukaan tubuh apinya baru ditutup gitu. Itu kan pasti panas kan? Itu gimana para pasiennya gitu ya? Para pasiennya. Apa mereka nggak ngeluh, panas gitu? Kalau dalam itu kan mereka tidak
tidak aturannya kan ada aturannya sendiri nih. Jadi tidak boleh terlalu lama dalam memanaskannya gitu. Jadi kalau dalam praktiknya itu nggak panas sebenarnya. Nah, itu ingat saya itu namanya tekniknya fire cupping namanya. Fire cupping. Kop api. Kop api itu masih dipakai sekarang untuk keluhan, biasanya keluhan dingin. Gitu. Kalau dalam pengobatan Cina itu adalah untuk pengobatan yang sifatnya seperti menggigil, itu sangat efektif menggunakan fire cupping namanya, daripada menggunakan cupping yang biasa seperti ini. Oh gitu. Kan kalau untuk bekam ini pasti kayak ada tujuannya gitu kan. Pasti ini bekam ini cocok untuk penyakit-penyakit tertentu nih. Iya, Kalau boleh betul. tahu untuk bekam ini penyakitnya seperti apa? Kalau untuk bekam itu sebenarnya banyak sih sebenarnya. Jadi tergantung keluhan gitu. Tergantung keluhan. Bekam itu yang pertama adalah fungsinya untuk merelaksasi otot gitu, Mas Kristi ya. Iya. Untuk merelaksasi otot. Jadi dengan adanya penarikan di sekitar tubuh itu akan merelaksasi otot-otot di sekitarnya. Gitu. Jadi seperti Dikumpulkan gitu. diurut gitu ya. Oh, iya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, bekam itu sangat berfungsi untuk adanya efek inflamasi. Jadi ketika dibekam itu nanti kan di lubang, di luka ini pakai jarum nih, menggunakan alat ini, tetap di sekitarnya sekitar 20 titik luka, terus disedot kembali. Nah, bekas luka itu akan memberikan namanya efek inflamasi. Efek inflamasi itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dengan adanya luka di sana, tubuh merespon, oh ini ada masalah nih di sini gitu. Iya. Jadi antibodi Meregenerasi baru darah di sana gitu ya. Iya betul. Gitu. Jadi dia membuat antibodi yang lebih banyak lagi untuk mempertahankan tubuh gitu. Terus yang kedua, dia nanti kan dikeluarin darahnya nih. Iya. Nanti dia dikeluarin darahnya. Terus darah itu pada dasarnya umurnya 90 sampai 120 hari. 120 hari. Jadi ketika darah itu berkurang, ketika umurnya sudah mendekati 90 hari, biasanya kemampuan darah itu sudah berkurang. Jadi kemampuan mengangkut oksigen, mengangkut sari-sari makanan itu akan mengurangi, akan berkurang setelah 90 hari. Iya. Nah, dengan dibekam, dikeluarkan darahnya, maka darah akan memberikan rangsangan ke sumsum tulang belakang untuk memproduksi darah baru gitu. Karena tugas yang memproduksi darah baru kan sumsum tulang nih, tulang-tulang yang besar. Nah, otak akan memberikan sinyal ke sana kalau darah ini udah berkurang nih gitu. Jadi diproduksi darah baru dengan kemampuan yang lebih baik, dengan kemampuan yang lebih segar. Jadi tubuh akan menjadi lebih sehat begitu. Jadi lebih segar bugar ya. Iya, segar bugar. Gitu. Makanya dalam praktiknya sebenarnya bekam itu tidak boleh dilakukan sering-sering. Hanya boleh dilakukan paling cepat 2 bulan. 2 bulan ya? 2 bulan sekali gitu. 2 bulan sekali? 2 bulan sekali. Makanya kadang-kadang kita harus memberikan penjelasan kepada teman-teman yang di luar sana ya, Mas Kris ya. Karena banyak sekali yang ditemui bahwa, saya bekam seminggu sekali setiap hari Rabu, atau saya setiap hari Kamis harus bekam ini. Iya. Itu cenderung memberikan efek yang buruk pada tubuh, akan merusak sel-selnya. Sel-selnya tiap hari ditarik, setiap hari dilukain itu akan rusak gitu. Makanya perlu namanya distandarisasi dalam ilmu medis begitu. Gitu ya. Berarti nggak boleh sembarangan juga ya untuk pakai bekam ini, karena badan sudah bugar akibat bekam tadi, jadi kayak aku mau bekam aja dulu gitu, aku bekam aja dulu gitu ya. Terus gitu. juga kalau bekam ini sendiri ada nggak sih untuk orang-orang yang dengan penyakit tertentu yang tidak boleh dibekam, misal kayak penyakit jantung tidak boleh bekam. Oke. Untuk kontraindikasinya berarti ya, bicara soal kontraindikasi, untuk bekam itu sendiri kontraindikasinya untuk orang-orang yang gula darahnya tinggi gitu. Gula darah pada saat dicek gula darahnya itu tinggi, jadi mereka nggak boleh bekam karena lukanya itu berpotensi mengundang bakteri untuk menempel di bekas luka. Seperti itu. Terus yang kedua, anak di bawah umur, kalau dalam referalnya 4 tahun, tapi untuk penerapan kami biasanya anak-anak di bawah umur 7 tahun tidak boleh dibekam. Tidak boleh dibekam. Selebihnya itu diperbolehkan berarti ya. Mereka tapi kalau untuk blood cupping ya, maksudnya untuk bekam darah gitu ya. Tapi kalau untuk
sekedar relaksasi menggunakan bekam kecil, yang bekam kering itu nggak masalah gitu. Terus lansia. Oh, lansia. Lansia. Untuk orang-orang tua yang udah umurnya di atas 60 tahun itu beresiko karena elastisitas kulitnya itu sudah berkurang. Karena ada penarikan, maka akan menimbulkan robekan di bawah kulit dan bawah ototnya. Itu akan menimbulkan yang namanya inflamasi yang terlalu besar, nanti akan susah sembuh gitu, malah akan mendapatkan penyakit baru gitu. Maka untuk orang-orang tua sebaiknya hindari bekam dulu gitu, dan pantangan lah sampai waktu yang nggak ditentuin. Tapi dilihat orang tuanya seperti apa dulu. Kalau orang tuanya masih bugar, kulitnya masih bagus, itu masih bisa gitu. Berarti ada ketentuan-ketentuan yang membuat kita tidak diperbolehkan untuk bekam seperti itu ya. Dan juga pasti ada manfaatnya nanti setelah kita akan bahas lagi ya. Baik pemirsa TVRI dimanapun kalian berada, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana. Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Di masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. Sebagai media pertama di Bengkulu yang bermigrasi ke TV digital. Halo. TVRI Bengkulu berkomitmen menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Siaran TVRI Bengkulu menjangkau dunia. Selain siaran digital terestrial, TVRI Bengkulu juga hadir di ponsel pintar Anda. TVRI Bengkulu dapat Anda saksikan melalui berbagai media sosial. Beragam program unggulan hadir untuk semua halayak. Program edukasi anak, edukasi keluarga, serta sarana informasi aktual yang menjadi sumber informasi terpercaya. TVRI Bengkulu siap menjadi media promosi yang terjangkau, efektif, dan tepat sasaran. Hubungi tim promosi TVRI Bengkulu di TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Ruang Konsultasi. Namun sebelumnya, apabila ada pemirsa yang punya pertanyaan, bisa langsung menghubungi nomor interaktif kami di 0736215541. Sekali lagi, 0736215541. Dan apabila pemirsa yang ingin menonton ulang acara kita pada sore hari ini, bisa langsung dilihat di media sosial kita, di Instagram, di YouTube, dan juga di Facebook. Baik, kita akan membahas tentang
hidup sehat dengan bekam. Tentunya hidup sehat dengan bekam ini kita sudah tahu sejarah-sejarahnya dari pembahasan dengan Kak Rifki tadi. Dan setelahnya kita akan membahas tentang manfaat-manfaatnya nih. Kalau boleh dijelaskan manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan setelah mendapatkan metode bekam ini apa aja, Kak? Oke. Untuk manfaat-manfaat dari bekam, yang pertama adalah kita akan lebih segar, lebih bugar. Tadi sudah dibahas. Dengan bekam itu adalah merangsang sumsum tulang dan tulang-tulang lain untuk memproduksi darah baru. Jadi ketika darah itu umurnya sudah mendekati 90 hari, jadi kemampuan darah akan berkurang. Kemampuan untuk mengangkat makanan, sari-sari makanan, oksigen dan sebagainya itu kemampuannya akan berkurang. Dengan dibekam itu akan mempercepat pergantian produksi darah baru. Jadi keuntungannya adalah darah kita menjadi lebih sehat, lebih bugar gitu. Dalam beberapa penelitian, bekam itu secara rutin akan menurunkan tingkat stroke gitu. Jadi tingkat resiko stroke akan turun ketika kita bekam secara rutin, 2 bulan atau 3 bulan sekali gitu. Terus yang kedua, bekam itu adalah dengan pengobatan. Jadi bekam itu pengobatan dengan sentuhan, jadi antara manusia ke manusia dengan manusia. Jadi dengan adanya sentuhan itu adalah kan merangsang hormon yang namanya serotonin. Hormon serotonin itu yang bertanggung jawab atas rasa-rasa bahagia dalam tubuh, rasa-rasa ketenangan. Jadi dengan dibekam itu akan membuat tubuh menjadi lebih tenang, penghilang stres, menghilangkan cemas, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, bekam itu untuk menghilangkan nyeri, nyeri otot, nyeri kepala, nyeri punggung, nyeri bahu gitu. Tentu dengan intensitas tertentu. Oke. Terus yang keempat, bekam itu untuk membersihkan darah, membersihkan kotoran-kotoran yang ada dalam darah. Jadi seperti menurunkan hipertensi, menurunkan kadar gula, terus menurunkan kolesterol gitu. Itu yang bisa disembuhkan sama bekam begitu. Oh, terus yang terakhir dia adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Meningkatkan daya tahan tubuh karena dengan adanya pembekaman itu meningkatkan adanya reaksi inflamasi namanya tadi seperti dijelaskan. Reaksi inflamasi itulah yang merangsang antibodi untuk memperkuat dirinya lebih kuat. Gitu. Luar biasa, banyak sekali manfaat-manfaatnya juga ya. Dan kita bisa mengatakan, ini kita bisa beri contoh kasus nih. Ini saya ya, saya suka sekali jalan malam-malam gitu kan. Pasti masuk angin, kepala pusing, terus pengen melakukan bekam. Bekamnya seperti apa yang cocok untuk saya? Untuk bekam seperti untuk Mas ya, bisa sering jalan malam. Keluhannya ada lemes nih misalnya, ada sakit kepala ya. Terus jadi Mas Krisna, okay. Mas Krisna akan yang pertama adalah akan dicek dulu di bagian mana yang sakit, bagian mana yang pegal, terus pegalnya seperti apa. Kalau diraba dulu, ini dingin apa hangat gitu. Nanti ditanyain nih, masnya suka minum dingin atau minum hangat gitu. Nanti kalau masnya suka keluar malam, biasanya itu orang-orang yang nggak tahan, suka dingin nih, biasanya permukaan badannya dingin. Jadi pertama harus dihangetin dulu. Biasanya kita bekam itu kalau di kita itu biasanya diberikan namanya inframerah dulu. Inframerah untuk memanaskan permukaan tubuh. Jadi ketika otot itu ketika dingin dia akan kaku nih. Jadi dia harus dihangatkan, nanti dia akan siap untuk dibekam. Setelah itu diberikan manual terapi atau masas. Dimasas dulu semuanya agar ototnya semuanya lemas nih. Nah, baru dilakukan pembekaman. Bekam yang cocok itu adalah bekam keluarin darahnya, keluarin basah. Jadi atau bekam darah gitu. Nanti dikeluarkan darahnya itu untuk meregenerasi sel-sel, terus karena untuk otot gitu. Itu yang cocok adalah bekam darah. Memang kebanyakan sih orang-orang yang dengan datang ke tempat bekam rata-rata keluhannya untuk bekam darah gitu.
gitu. Kalau misalnya ada orang yang punya keluhan seperti kolesterol atau misalnya penyakit-penyakit yang agak kronis nih, tapi ingin melakukan bekam gitu ya Kak. Nah, ini ada jarak waktunya kayak misalkan dia sudah melakukan pengobatan atau check up pada dokter nih, tapi dia ingin sekali melakukan pembekaman dengan metode bisa jadi untuk menyembuhkan dia dengan harapan biar cepat sembuh. Biar cepat sembuh ya. Itu gimana tuh? Kalau orang-orang yang datang dengan keluhan seperti itu, biasanya kita mengharuskan mereka membawa hasil cek labnya dulu. Ini benar-benar kolesterolnya tinggi atau gula darahnya yang tinggi atau hipertensi. Nah, kalau untuk hipertensi biasanya sebelum pembekaman kita tensi dulu memang. Kontraindikasi juga kalau orang yang darahnya terlalu tinggi atau sekitar di atas 150, 160 itu nggak boleh bekam. Nanti dia bisa kolaps. Atau orang yang di bawah 90, di bawah 90 tensi darahnya di bawah 90 biasanya kita nggak boleh bekam juga gitu. Itu yang pertama, dia harus menunjukkan hasil labnya. Nah, nanti hasil labnya ini menjadi patokan kita nih. Kita harus prinsip terapinya bagaimana. Kalau ternyata kolesterolnya tinggi, nanti kita bekam. Tapi kalau gula darahnya tinggi, itu kita tunda dulu untuk dalam beberapa waktu gitu. Kita nggak boleh bekam dulu, paling dia boleh bekamnya bekam kering gitu. Tapi kalau untuk kolesterol dia boleh dibekam darah gitu. Ya, kan karena banyak sekali orang tua ya. Iya, Kita bisa katakan bahwa penyakit kolesterol, penyakit jantung, penyakit diabetes itu kan sebuah penyakit yang sangat saking banyak banyak dirasakan juga ya, banyak diidap oleh berbagai para pemirsa TVRI di rumah gitu ya. Mungkin karena mereka bingung nih, ini bekam cocok nggak ya seperti ini, cocok nggak ya kalau misalnya aku melakukan bekam, kalau misalnya aku melakukan bekam ini efeknya apa, manfaatnya apa, pasti banyak yang seperti itu. Dan juga kan kita ada jenis-jenis bekam nih Kak. Bekam yang seperti yang di depan kita ini kan ini jenis seperti ini. Ada bekam yang di tradisional tuh pakai pakai terong tadi. Nah, itu kalau boleh tahu yang paling efektif itu yang seperti apa? Sebenarnya untuk bekam fungsi dan tujuannya sama. Efektif semua. Terus mereka yang tradisional itu sebenarnya efektif. Tapi kalau untuk sekarang efektifnya yang seperti ini karena masalah yang pertama adalah sterilisasinya. Yang seperti ini kan bisa direbus, bisa diberi sinar UV, bisa direndam klor, itu tidak apa-apa gitu. Mereka tahan panas kayak gitu. Kalau mereka yang menggunakan bahan-bahan yang seperti bambu atau kaca itu kan mudah pecah. Terus kalau mereka yang menggunakan tanduk atau gading itu kan sterilisasinya agak susah, Mas, gitu. Yang pertama itu masalah sterilisasi. Kenapa saya bilang ini yang lebih bagus? Karena sterilisasinya gampang, mudah gitu. Terus yang kedua adalah ini bisa diatur tekanannya. Jadi setiap manusia kan berbeda nih. Jadi ada orang yang kalau dipijet sedikit, pijet itu harus kencang tuh baru terasa. Benar. Misalnya kalau untuk kita yang generasi sekarang, itu kan dipijat jarang tuh. Jadi ketika ditekan sedikit aja udah sakit tuh. Nah, kalau bekam ini dia bisa diatur tingkat kekencangannya gitu. Segini cukup, apa perlu ditambah lagi, apa perlu dikurangin lagi gitu. Apa terlalu nyeri gitu. Yang lebih bagus sih seperti ini yang sekarang gitu. Yang sekarang ya. Kalau misalnya orang yang melakukan metode bekam ya, yang seperti sekarang ini, terus dia kebal dengan kulitnya, apa bakal kebal beneran ini? Itu gimana tuh kalau misalnya ada beberapa pasien yang punya keluhan nih Kak. Nah, keluhannya adalah saya ini ndak bekam yang pakai darah-darah itu, tapi keluhannya itu bukan untuk itu. Itu bagaimana cara memberikan edukasi kepada pasien? Nah, jadi biasanya kita akan memberikan banyak sih yang seperti orang, saya mau bekam di kepala, saya sakit kepala, saya mau bekam kepala. Saya pikir cuma di punggung saja itu. Iya kan, misalnya kayak gitu kan. Terus saya sakitnya di leher nih, saya mau bekamnya di leher. Tapi kan itu sebenarnya kami jelaskan bahwa kalau kita bekam di kepala itu lebih banyak efek negatifnya daripada efek positifnya gitu. Terus kalau kita bekamnya di area leher sini terlalu sering, terlalu banyak, di area sini kan batang otak, medula oblongata namanya. Nah, nanti kalau itu sistem itu terganggu, itu akan berakibat fatal gitu. Jadi kita harus sesuai dengan standar-standar kesehatan gitu. Tapi kalau untuk ibu jika sudah mengalami keluhan itu yang mengharuskan ibu untuk melakukan tindakan di bagian kepala, seharusnya jangan bekam gitu.
Apa kita alihkan ke pengobatan yang lain begitu untuk edukasi orang-orang yang dengan keluhan seperti itu. Dan juga di kepala itu menurut saya kurang estetik, merusak estetika kan, harus ada benjol di sini. Iya dan benar, harus merah, bulat lagi kan, Iya, kan betul. sumpel seperti itu ya. Kalau untuk bekam ini sendiri ada nggak titik-titik tertentu yang tidak diperbolehkan untuk melakukan bekam? Kayak tadi kan seperti kepala atau di leher, ada nggak titik-titik tertentunya? Titik-titik yang di dekat area vital, maksudnya area vital itu area-area yang berdekatan dengan area jantung, berarea dengan bagian depan itu sebaiknya jangan dibekam gitu. Area yang hanya dibekam menurut WHO, World Health Organization ya gitu ya. Jadi area yang boleh dibekam itu hanya area bagian punggung sampai ke sini gitu. Sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Untuk yang area-area gerak gitu seperti kaki itu hanya di bagian di otot-otot yang besar begitu. Sebenarnya itu yang jika harus di kepala atau di bagian depan itu sebaiknya dihindari gitu. Karena efek sampingnya akan lebih besar daripada manfaatnya. Jadi kita harus memilih metode yang lain untuk keluhan yang itu gitu. Begitu. Oh ya, sepertinya ada yang mau bertanya. Halo, selamat sore. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana, Pak? Pak Edo di Simpang Nakau. Pak Edo di Simpang Nakau, boleh Pak langsung bertanya? Iya, mau konsultasi bertanya dengan Boleh. Pak Rizky ya. Iya benar Pak. Ya Riki. betul Pak. Nah, gini Pak, saya ada keluhan ini. Ya di istri saya gitu. Itu kakinya itu dari pinggang sampai ke bawah itu tuh sering sakit. Kadang-kadang pengaruh dengan gitu. Udah lama sih. Ya sudah lumayan lama. Ya belum pernah diobati juga. Karena nggak ada waktu kan. Iya benar. Nah itu apa? Tapi kita belum tahu nih apa rematik. Belum pernah diperiksa gitu. Apa rematik? Apa-apa gitu. Apa itu bisa di Bekam. Ya bekam kan atau bagaimana itu Pak? Nah itu apa sih gejala itu? Apa bisa dibekam atau gimana menurut Pak Dokter Pak Riki gitu? Ya, baik. Terima kasih itu keluhannya Pak. Terima kasih Pak Edo dari Nakau, boleh langsung dijawab aja Pak. Oke, baik Pak Edo. Jadi kalau dia dengan keluhan sakit di bagian pinggang menjalar sampai kaki, itu sebenarnya lebih ke pengaruhnya itu karena syaraf biasanya, saraf sciatica namanya, menjalar di situ. Itu biasanya pengaruh dari sakit jatuh atau pengaruh dari berat badan. Untuk pembekaman sendiri itu hanya untuk membantu mengurangi nyeri. Ya, jadi bukan untuk menyembuhkan. Jadi dia untuk mengurangi nyeri. Jadi bekam di sekitar area yang sakit itu akan melemaskan otot-otot di sekitarnya. Biasanya bekam itu harus kombinasi dengan pengobatan lain tetap gitu. Iya. Tidak boleh tidak semerta-merta, tidak sehebat itu bekam harus berdiri sendiri karena gitu. juga orang berpikir bahwa dengan bekam langsung sembuh. Langsung sembuh, nggak bisa ya. juga gitu. Jadi kita dalam penelitiannya memang dalam beberapa kasus bekam itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapi kalau dalam kasus penyakit seperti Pak Edo tadi, itu harus dikombinasi, misalnya harus dengan fisioterapi juga. Nanti setelah bekam di fisioterapi tidak masalah gitu. Atau harus diakupunktur, atau ditusuk jarum, atau dilakukan konsultasi dengan dokter saraf juga gitu. Karena biasanya kalau ada orang yang seperti itu datang mau bekam karena keluhannya sakit di belakang, kita lebih mengarahkannya untuk cek dulu ini penyakitnya apa gitu, biar bekamnya nggak sia-sia. Begitu Pak Edo. Nggak apa-apa untuk bekamnya Pak Edo, istrinya nanti dibekam itu, tapi ketika keluhan itu muncul lagi yang berarti itu bukan salah bekamnya gitu. Memang perjalanan penyakitnya yang mengharuskan untuk diberikan pengobatan tindak lanjut gitu, bukan hanya semerta-merta harus dibekam gitu Pak Edo. Berarti gitu. harus dikonsultasi dulu dengan orang ini ya, para dokter, para ahli terapisnya gitu. Ya, biar tahu nih ini gejalanya apa, keluhannya apa saja gitu. Biar tahu ini cocok apa saja bekamnya seperti itu ya Kak. Jangan sampai nanti masyarakat berpikir, oh saya harus karena saya sakit
pinggang ini, saya harus bekam-bekam terus nih, bekam terus, Nah, itu yang jangan harus diberikan gitu. edukasi. Harus diberikan edukasi seperti itu Pak Edo. Boleh diberikan bekam tapi dengan syarat 2-3 bulan sekali. Gitu, tidak boleh terus-menerus. Gitu Pak Edo. Baik, luar biasa. Baik pemirsa, apabila ada pertanyaan bisa langsung tanya aja. Namun sebelumnya kita mau jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi. Roda ini pernah berhenti. Gerak ini pernah terdiam. Riak kehidupan sudah lama tak bergeming. Ruang mulai terbuka. Perlahan ku gerakkan raga ini. Asa untuk bergerak mulai meronta mencari jalan terang. Langkah dan gerak ini tak akan terhenti. Inilah waktu memutar roda kembali. Bergerak maju, tak melupakan pahitnya gelap. Bangkitlah Indonesiaku, tetap berjarak, tetap bergerak. Hai pemirsa, jumpa lagi dalam Tahukah Anda? Kali ini kami akan mengajak Anda berkunjung ke Bengkulu untuk mengetahui jejak sejarah Bung Karno. Kota Bengkulu tidak terlepas dari nama besar sang proklamator kemerdekaan dan Presiden RI pertama, Soekarno. Setelah keluar masuk penjara dan diasingkan ke ND akibat kegiatan politiknya, Bung Karno dipindahkan ke Bengkulu bersama istrinya Inggit Garnasih dan 2 anak angkat mereka. Bung Karno menghabiskan waktu di Bengkulu selama 4 tahun, dari tahun 1938 hingga 1942. Disinilah semangat perjuangan Bung Karno akhirnya bangkit kembali. Tahukah Anda, di Bengkulu pula Bung Karno bertemu Fatmawati yang kemudian menjadi istri Bung Karno yang ketiga. Fatmawati mendampingi Bung Karno melewati masa-masa pendudukan Jepang di Jakarta ketika Indonesia merdeka. Dan kemudian Bung Karno menjadi Presiden RI yang pertama didampingi Fatmawati sebagai ibu negara. Fatmawati adalah orang yang menjahit bendera pusaka yang dikibarkan untuk pertama kalinya saat upacara kemerdekaan RI yang pertama. Kepada para pemuda di Bengkulu, Bung Karno mengobarkan semangat nasionalisme. Sudah dulu ya pemirsa, semoga informasi tadi bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Sampai jumpa di tayangan Tahukah Anda berikutnya. Salam! Di tengah melonjaknya kasus COVID-19 dan ancaman varian baru yang semakin ganas, Ini saatnya kita bersama saling menjaga diri, mengencangkan protokol kesehatan. Ingat, selalu gunakan masker. Mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. menjaga jarak minimal 1 meter, Menghindari kerumunan. membatasi mobilitas dengan di rumah saja. Mendukung serbuan vaksinasi nasional. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena kita peduli. Membantu pemerintah melawan pandemi COVID-19 agar Indonesia segera pulih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam ruang konsultasi, tentu dengan diskusi yang kita lakukan yaitu pengobatan melalui bekam ya. Tadi kita sudah dapat pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah tentang keluhan istrinya gitu ya. Terus juga kita mau bertanya nih dari pribadi Krisna. Ini kan kalau untuk bekam ini sendiri kan mengeluarkan darah nih. Ini kalau logikanya Krisna ini sama dengan donor darah, itu berbeda atau tidak nih? Pada konsepnya
bagus sekali. Sebenarnya saya harus donor darah itu juga mengeluarkan darah kan, logikanya gitu. Bekam juga mengeluarkan darah. Tapi darah yang dikeluarkan di donor darah itu kan banyak tuh, 250 cc sama 450 cc. Nah, sedangkan di bekam itu paling 100 cc dikeluarin, nggak sebanyak bekam gitu. Nggak sebanyak donor. Dan kalau secara fungsinya dia merangsang sumsum tulang untuk produksi darah baru, itu betul bisa gitu. Jadi fungsinya ada yang beberapa sama dengan donor darah. Jadi darah yang lama dikeluarkan, terus diganti dengan darah baru yang lebih segar, lebih fungsinya lebih bagus. Tetapi darah yang dikeluarkan di donor darah itu biasanya darah yang dari vena, dari pembuluh darah dari jantung gitu. Di situ dari pembuluh darah besar. Sedangkan di akupunktur di bekam itu adalah pembuluh darah kapiler atau pembuluh darah kecil yang membawa nutrisi-nutrisi dari tubuh untuk disebarkan ke seluruh tubuh gitu. Itu yang pembedanya. Terus sedangkan jadi bekam itu lebih secara fungsi lebih baik daripada donor darah, tetapi ada fungsi donor darah yang ada di bekam gitu. Tapi ada fungsi dari bekam itu yang tidak ada di donor darah. Contohnya untuk melemaskan otot-otot di sekitar tadi. Dia harus mengeluarkan darahnya begitu. Begitu Mas Krisna. Ini bisa diberikan edukasi juga kepada para pemirsa TVRI yang ada di rumah juga ya. Banyak sekali orang awam yang mengatakan bahwa kalau misalnya melakukan bekam itu mengeluarkan keluar darah. Betul kan? Darahnya itu orang bilangnya darah berkuah atau darah kotor. Itu bagaimana pendapat dari Kak? Sebenarnya darah itu kan semuanya sama sebenarnya. Tapi darah itu darah yang terjebak di otot. Itu yang membedakannya sebenarnya. Darah yang susah mengalir gitu. Terus orang bilang, kok darah yang keluar kental gitu. Kental setelah di bekam. Sebenarnya memang proses darah itu kan proses reaksi oksidasi. Jadi ketika darah itu terkena sama oksigen, ya memang harus mengental gitu. Jadi kan makanya ketika kita luka terus berceceran darah di lantai kan memang mengental gitu. Jadi tapi itu mungkin bisa disalahgunakan, bukan disalahgunakan, mungkin kekurangan pengetahuan ya soal darah. Jadi ini darahnya kental, dikeluarin banyak sekali, kental semua gitu. Tapi memang proses darah begitu gitu. Darah bekas sembelihan hewan didiemin sekitar 3 menit, 2 menit juga bakal kental begitu sebenarnya. Terus saya itu dari darahnya bisa kita lihat nih katanya gitu. Dari darahnya kita bisa lihat banyak minyaknya nih Pak, banyak buihnya nih Pak. Dan Pak ini harus kayaknya ini banyak kolesterol nih Pak. Darahnya gelap warnanya. Besok harus kontrol lagi, harus bekam lagi ya Pak ya. Itu nantinya. Itu sebenarnya sah-sah aja untuk memberikan edukasi kepada pasien yang datang untuk memperbaiki pola hidupnya gitu. Tetapi yang salah itu sebenarnya cara melihat di darah itu banyak mengandung kolesterol atau tidak, itu yang salah sebenarnya. Sedangkan kolesterol atau gula darah itu harus melalui proses laboratorium begitu, harus melihat ini banyak apa tidak. Jadi dalam kasus di darahnya ini banyak mengandung minyak nih Pak gitu. Secara logikanya di dalam darah itu kan banyak ada zat besi, ada berbagai macam zat. Jadi kalau ketika minyak itu ya secara kasat mata yang nggak kelihatan dong dari darah gitu. Jadi harus benar-benar melihat dari proses lab. Yang bagusnya adalah ketika kita cek lab dulu, melihat kolesterol, kadar kolesterol, asam urat, gula darah, baru kita berbekam gitu. Itu sebenarnya yang bagusnya. Jadi bukan berarti kita bisa melihat di darah itu keluhannya ada di sana gitu. Sebenarnya itu agak kurang pas gitu kalau dalam bekam medis gitu. Terus apalagi ya gitu, mereka melihat darahnya agak pink nih, darahnya agak hitam nih gitu. Ini kayaknya harus darahnya kurang nih gitu. Sebenarnya itu yang agak salah gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa itu adalah mitos ya? Bisa jadi itu mitos gitu. Mungkin atau sekarang itu belum ditemukan alat untuk pendeteksi kolesterol dari melihat, mungkin gitu juga. Iya, seperti itu ya. Berarti sangat penting sekali untuk pemirsa TVRI di rumah bahwa edukasi tentang bekam ini harus didapati oleh ahlinya langsung. Jangan sampai
dengan kalian tahu ini adalah bekam dengan tujuan untuk menyehatkan atau membugarkan badan, kalian melakukan teknik bekam yang salah seperti itu. Nah, tadi pertanyaan bahwa untuk bekam ini berbeda dengan donor darah nih. Krisna ini kan salah satu orang yang sangat suka donor darah. Maksudnya rutin donor darah, bukan suka ya. Tapi kalau misalnya di suatu saat Krisna sudah melakukan donor darah hari ini, besok mau melakukan bekam, apakah diperbolehkan? Jangan dulu. Oh, jangan dulu. Jangan dulu. 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Tapi kalau Mas Krisnanya sudah bekam, terus besoknya jangan besok, sekitar 2 minggu mau donor darah tidak apa-apa. Karena darah yang dikeluarkan pada saat bekam itu tidak sebanyak donor, gitu. Itu tidak apa-apa. Tetapi ketika Mas Krisna habis donor nih gitu, harus berbekam, itu nggak boleh. Bisa lemas juga badan iya, gitu betul. ya. Karena sama-sama mengeluarkan darah ya seperti betul. itu ya. Pada zaman dahulu kan waktu dalam sejarahnya, dalam sejarah perkembangan bekam, karena mereka tidak mengetahui soal banyaknya darah yang harus dikeluarkan, jadi setelah bekam mereka banyak yang pingsan, begitu. Karena mereka benar-benar kekurangan darah. Jadi jangan sampai di era modern seperti ini terulang lagi yang seperti itu. Jadi harus kita benar-benar cek. Juga kita harus lihat nih kondisi orangnya nih, kondisinya, kesadarannya nih. Kalau misalnya orangnya setengah sadar, terus udah mau pingsan, lemes, terus tiba-tiba datang mau minta bekam, itu nggak boleh juga gitu. Jadi harus benar-benar diperhatikan gitu. Iya seperti itu ya. Kalau untuk teknik bekam ini sendiri butuh berapa lama sih? Kalau misalnya kan narik bekam, ini berapa lama bekamnya gitu? Kalau dari akupuntur ya? Kalau dari dalam ilmunya sendiri ya, dalam ilmu sendiri bekam itu penarikan itu 7 menit penarikan pertama. Penarikan pertama 7 menit. Terus dikeluarkan darah, nanti setelah penarikan ada bekas penarikan nih. Nah, bekas penarikan itu ada efek anestesinya. Jadi kayak kebal gitu ototnya. Makanya ketika kita ditusuk sama jarum, itu nggak sakit gitu. Biasanya itu nggak sakit karena sudah ada namanya efek anestesinya, karena ada efek anestesinya sendiri gitu. Nah, nanti setelah itu ditarik lagi sekitar 5 menit. 5 menit. Dikeluarkan darahnya sudah keluar, dikeluarkan lagi darahnya, ditarik lagi sekitar 3 menit. Gitu prosesnya, kalau proses penarikannya. Makanya sering banyak orang yang katanya kok abis dibekam itu melepuh semua. Ada efek sampingnya. Ada efek samping. Itu adalah salah satu efek samping karena penarikan yang terlalu lama. Bisa sampai 20 menit atau 10 menit itu yang harus diperhatikan. Apakah itu berbahaya? Untuk dalam prosesnya, ketika prosesnya itu steril, insya Allah sih itu aman. Aman ya? Kalau proses steril, alatnya steril, semua yang digunakan steril, orangnya juga pakai sarung tangan medis, sudah semua pakai handscoon, itu insya Allah aman. Tetapi ketika area atau tempatnya yang tidak steril, itu yang akan menimbulkan gejala-gejala lain seperti lama sembuhnya, terus bakteri akan gampang masuk begitu. Berarti kalau dari bekam ini punya efek samping juga ya. Sepertinya kita sangat menarik untuk membahas efek samping dari bekam ini sendiri, namun jeda pariwara dulu nih. Jangan kemana-mana pemirsa TVRI di rumah, karena kita akan kembali lagi. Di masa pandemi COVID-19 menuntut kita untuk selalu menjaga kebugaran. Utamakan olahraga di rumah saja. Jika Anda harus berolahraga di fasilitas kebugaran atau di luar ruangan, usahakan sebisa mungkin untuk menggunakan masker. Saat menggunakan masker, pilihlah intensitas olahraga yang ringan hingga sedang. Pastikan menggunakan masker dengan benar agar terhindar dari virus dan menjaga diri serta sekitar kita. Woi, di sana segalanya. Dak usah lama kita padu.
Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tuh. Woi sana, sampah di Bengkulu udah banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Dedek. Betul tuh, Dang. Dah lah. Woi sana. Tidak nengok pengumuman tuh. Mato tuh dipakai. Mato. Woi sana. Kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah kok? Sebagai media pertama di Bengkulu yang bermigrasi ke TV digital. Halo. TVRI Bengkulu berkomitmen menjadi sarana informasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Siaran TVRI Bengkulu menjangkau dunia. Selain siaran digital terestrial, TVRI Bengkulu juga hadir di ponsel pintar Anda. TVRI Bengkulu dapat Anda saksikan melalui berbagai media sosial. Beragam program unggulan hadir untuk semua halayak. Program edukasi anak, edukasi keluarga, serta sarana informasi aktual yang menjadi sumber informasi terpercaya. TVRI Bengkulu siap menjadi media promosi yang terjangkau, efektif, dan tepat sasaran. Hubungi tim promosi TVRI Bengkulu di TVRI Bengkulu, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam ruang konsultasi dan tentunya pembahasan kali ini semakin menarik untuk pemirsa TVRI di rumah dapatkan bahwa edukasi tentang bekam ini sangatlah penting untuk kalian apabila kalian ingin melakukan metode-metode bekam. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, pertanyaan dari Krisna nih. Kita kan banyak sekali TVRI yang sudah menonton ini pasti kayak aku pengen bekam nih. Ada nggak trik atau tips atau cara tertentu di mana kalian cocok untuk bekam ini, bekam itu, bisa dikasih tahu? Oke. Yang pertama kita kasih tahu dulu untuk pemirsa yang di rumah bahwa bekam itu adalah bukan pengobatan alternatif lagi sekarang, tapi bekam itu menjadi alternatif pengobatan. Jadi ketika kita ingin sembuh gitu dan ada pilih-pilihannya, ternyata satu berobat misalnya ke dokter, satu harus terapi akupunktur, fisioterapi, dan ada bekam, termasuk bekam di dalamnya, itu adalah alternatif pengobatan. Jadi dalam kita memilih bekam sendiri, apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama kita harus melihat sertifikatnya. Karena di mana sertifikat itu yang menstandarisasi seseorang untuk melakukan tindakan bekam gitu. Kalau untuk kami sendiri biasanya kami sudah menggunakan yang namanya STR atau surat tanda registrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan gitu. Nah, yang kedua kita harus melihat kondisi tempat bekamnya bersih atau tidak, karena ini berhubungan dengan memasukkan benda asing ke dalam tubuh. Jadi gitu. Jadi berpotensi untuk penularan penyakitnya semakin cepat gitu. Itu yang harus diperhatikan. Terus yang kedua, sterilitas alatnya yang digunakan, sekali pakai kah atau cara sterilnya bagaimana, itu harus kita perhatikan. Tidak apa-apa kita bertanya kepada praktisinya, ini bagaimana cara sterilisasinya bagaimana, karena sterilisasi bekam yang paling aman itu melalui beberapa tahap, seperti penggunaan alat-alat seperti ini alat yang tahan terhadap panas. Jadi syarat sterilisasinya ada beberapa tahap. Satu, dia harus direndam dengan cairan klor. Setelah direndam dengan cairan klor, dia harus direndam dengan sabun. Begitu. Setelah direndam dengan sabun, dia harus disikat bersih dengan sabun. Terus nanti harus dididihkan, dipanaskan. Untuk sabunnya sabun tertentu bagaimana? Sabunnya boleh pakai sabun yang di rumah, sabun-sabun yang sabun biasa atau sabun cuci piring nggak apa-apa. Terus nanti setelah itu yang penting kan klornya klornya itu untuk membunuh kuman gitu. Terus setelah itu harus direbus
Oh, direbus lagi. dalam minimal 15 menit di air 15 mendidih. menit ya. Itu tujuannya untuk apa direbus? Tujuannya untuk menghilangkan bakteri di sekitar sini. Nah, terus sebelum pemakaian dia harus disiram alkohol lagi gitu. Jadi benar-benar proses pembekaman itu harus diperhatikan gitu. Karena dalam prosesnya jangan tergiur dengan harga murah. Jangan tergiur dengan harga murah. Karena apa? Karena proses pembekaman, proses sterilisasinya itu aja udah memakan banyak modal begitu. Seperti itu untuk teman-teman. Yang penting perhatikan demi kesehatan. Jangan sampai kita mencari kesehatan tapi menimbulkan masalah yang baru. Begitu. Dianya sehat malah jadi sakit. Iya, gitu betul. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk para pemirsa TVRI yang di rumah, kalau misalnya mau melakukan bekam harus dengan orang ahlinya langsung gitu ya. Terus bagaimana dengan orang yang kayak beli bekam sendiri gitu, buat sendiri di rumah itu bagaimana? Bagaimana cara memberikan edukasinya? Oh gitu. Untuk teman-teman yang membeli bekam sendiri yang di rumah, yang biasa dilakukan di rumah, itu yang harus diperhatikan adalah timingnya. Timing pembekaman itu tidak boleh lebih dari 10 menit dalam penarikan gitu. Penarikan harus disesuaikan, jadi tidak boleh, oh saya biasanya tahan 4 kali penarikan, ini nggak apa-apa. Tapi jangan disamakan kepada di standarisasi semua orang, jadi harus diperhatikan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk pembekaman yang harus mengeluarkan darah dan berhubungan dengan memasukkan benda asing ke dalam tubuh, itu dihindari. Gitu, sebaiknya harus dihindari karena kita yang punya bekam sendiri itu cukup dengan untuk pembekaman yang teknik-teknik ringan ya. Ya, bekam kering tadi. Bekam kering hanya ditaruh terus ditarik, udah segitu. Paling lama 10 menit dan tidak boleh sering. Paling kalau untuk bekam seperti itu paling cepat sebulan sekali. Gitu, paling cepat sebulan sekali. Paling cepat ya. Jangan hari ini enak, besok lagi, jangan seperti itu. Gitu. Itu harus diperhatikan. Terus ya harus lebih banyak belajar, jangan mentang-mentang punya alat harus dipakai sendiri ya, sepuasnya gitu. Tarik aja gitu kan, yang penting keluar darahnya seperti betul, itu. Mas. Dan boleh dikonsultasikan kepada orang-orang yang berpengalaman di bidangnya gitu. Nggak apa-apa kok, aman, insya Allah diberitahu. Ini untuk kalau misalnya bekam sendiri nih, misalkan makanya apakah seminggu sekali atau 2 bulan sekali atau jarak-jarak tertentu yang bisa diberikan edukasi? Gimana? Waktunya untuk yang bekam sendiri. Oh, bekam sendiri itu kalau kita nggak ngeluarin darah itu boleh dipakai sebulan sekali. Sebulan sekali. Oke, dengan di tempat-tempat tertentu. Hanya boleh di bagian belakang. Jangan sakit di dada, dibekam di dada, sakit di tangan, dibekam di tangan, sakit di sini, sakit dibekam di sini gitu. Harus diperhatikan, tempatnya hanya boleh di bagian belakang. Gitu. Seperti ini. Oke. Sebelum kita closing, Kak, mungkin bisa langsung berikan kesimpulan pembahasan kita pada hari ini. Oke, untuk teman-teman yang di luar sana, teman-teman pemirsa yang bingung untuk memilih bekam, tidak usah bingung, tidak usah ragu, pilih saja bekam yang benar-benar bersertifikat dan menjamin semua sterilitas alat-alat yang dipakai. Karena pembekaman ini menggunakan benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh, jadi harus berhati-hati dalam pemilihannya. Untuk teman-teman yang sudah mempunyai bekam sendiri di rumah, biasanya yang banyak dijual di pasaran, itu harus dipelajari lagi bagaimana tekniknya, bagaimana cara amannya, jangan dipakai sesukanya di rumah begitu untuk menghindari efek-efek yang tidak diinginkan. Luar biasa. Terima kasih banyak pembahasan kita pada hari ini. Baik pemirsa TVRI di rumah, itulah pembahasan kita tentang hidup sehat dengan bekam, tentu dengan pembahasan mulai dari sejarahnya, mulai dari manfaatnya hingga efek samping dan juga bagaimana bagaimana untuk kalian melakukan metode bekam. Dan pada kesempatan hari ini juga sudah pada ujung pertemuan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak sudah menemani Anda. Dan saya Krisna Purbaya mewakili rekan kerja bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa dan selamat beristirahat.